gue udah kepincut nih, ada MacBook dari seller-seller lain sebenarnya. Harganya lebih bagus juga, barangnya juga mungkin lebih bagus kalau dari segi itu gambar. Si ini mah kacau jualannya. Biar apa sih? Salah, bukan biar gampang. Biar kalau ada yang lewat aman gitu. Coba kalau laptop Lenovo ThinkPad yang kemarin. Wah. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan gua, dan di video kali ini gua ada satu barang baru, yaitu nggak baru sih, barang bekas MacBook Pro Retina tahun 2015 yang harganya nanti gua spill ya, sambil lihat brosurnya di sini. Gua lupa dah. Ini gua sambil buka. Jadi ini pertama kalinya gua membeli MacBook Pro 2015 setelah gua punya MacBook Air 2017 dulu ya, cuman dipakai buat skripsi doang, setelahnya dijual. Jadi sense untuk MacBooknya gua udah rada lupa lah. Tapi ini sambil gua buka sambil gua ngobrol ya. Jadi kemarin tuh gua pengen beli satu laptop baru. Sebelumnya kan si Lenovo ThinkPad itu udah gue jadiin server ya, jadi nggak bisa gue pakai lagi untuk kebutuhan laptop. Nah sekarang kenapa gue beli laptop lagi? Sebenarnya peruntukannya nggak tahu buat apa gue juga ya, paling untuk kontrol server doang, biar terpisah dari komputer gue mah untuk entertain. Kalau laptop MacBook yang gue beli ini khusus untuk ngontrol server atau mau mainan sesuatu lah, ngoding yang kayak gitu-gitu lah ya. Kenapa MacBook 2015? Karena harganya terjangkau dan juga walaupun bekas, performanya itu mumpuni. Nanti kita spill dulu, ini gue buka dulu ya. Waduh. Nah, dari tokonya nih dapet ini, Dear kakak, semoga MacBook Pro 2015-nya bisa bikin kakak lebih produktif ya. Oh ya, ini ada gift dari kami, semoga bermanfaat. Semangat bikin kontennya kak. Wah, thank you banget. Namanya Hamak Store. Ini dikasih bingkisan. Nggak tahu nih Hamak Store mau nikah kayaknya. Sama dia juga ngasih beberapa hal kayak popcorn sama cuanki. Marshmallow ya ini. Ini nggak tahu apanya. Ntar pokoknya ini gue buka-buka dulu deh. Tadinya gue pengen yang 2012. Jadi gue tuh bukan tipe yang harus MacBook kekinian ya, bukan tipe yang harus M1, M2 gitu-gitu, enggak. Ini dia. Wow, rada berat nih. Tadinya pengen yang 2012 gue karena bentuknya bagus. Gue suka yang klasik-klasik unibody gitu, klasik parah itu. Ini kita singkirkan dulu. Cuman itu takutnya ini karena udah lama kan tahunnya, udah bertahun-tahun gitu. Kalau 2012 terlalu kejauhan lah ke zaman sekarang. Takutnya baterainya pak, baterainya misalnya cuma 2 jam, itu kan kayak sayang aja. Nah ini kalau 2015 kan agak deket nih, jadi setidaknya kerusakannya lebih minim lah. Nah bagusnya si seller itu tadi, Hamak Store, ini gue nggak promoin ya, gue cuman sharing aja cerita proses gue membeli ini. Jadi gue tuh banyak chat ke berbagai macam seller di Tokopedia. Salah satunya si seller yang gue beli ini. Nah ternyata dia suka nonton YouTube gue, nggak tahu kan ceritanya. Jadi tanya-tanya nih, ini ready, cari yang murah-murah kan, bekas. Ready, katanya ready kakak, tanya-tanya, terus bilang gini, buat kebutuhan konten nih butuh yang ya kayak gini, dia bilangnya. Oh buat konten oke. Kalau mau yang lebih detail katanya cek aja di Instagram lebih lengkap ini, karena yang dia tawarin ke di Tokped tuh kurang oke lah, kurang feeling. Terus cek lah ke Instagramnya, ada yang bagus-bagus gitu kan, terus di follow kok dia tiba-tiba nggak balas lagi lah. Bang Dea katanya, loh emang kenapa, lo kok tahu? Emang tahu, gue bilang gitu. Iyalah saya suka nontonin kalau abang live katanya. Wih ternyata sellernya suka nontonin gue live, jadi ya udahlah. Sebenarnya banyak seller lainnya kalau lo mau tahu ya, siapa Hamak Store. Gue udah kepincut nih, ada MacBook dari seller lain sebenarnya. Harganya lebih bagus juga, barangnya juga mungkin lebih bagus kalau dari segi itu gambar. Si ini mah kacau jualannya. Terlalu jujur ya guys ya. Jadi si toko ini mah terlalu jujur. Dia ngasih tahu ke customernya grade A, grade B, grade C gitu. Dibagi. Kalau grade A mah lecet di bagian ini, grade B mah lecet ininya, grade C lecet ininya gitu ta. Terus yang harganya sekian-sekian tuh dikasih tahu semuanya minusnya teh. Kalau di toko-toko yang lain memang mulus, barang bekas mulus. Tapi kitanya teh jadi ragu karena dia cuma ngasih tahu yang bagusnya aja gitu. No minus katanya gitu. 95% aman semua. Kelengkapan laptop dan charger dah. Nah
Nggak tahu, yang harus ditanya kan rada malasnya. Si ini mah nggak usah ditanya, udah kita tuh bisa baca. Ada yang harganya 6 juta, layarnya ada kayak awan katanya, cloudy gitu. Jadi kalau di background warna putih, dia rada-rada semu-semu kebiruan layarnya. Bilang dia mah, terus dikasih fotonya juga. Ini bang mau yang ini katanya. Cuman yang ini layarnya kayak gini. Enggak bro, nggak mau kalau layarnya gitu mah. Gue butuhnya ya minimal oke lah gitu. Looksnya rada bagus. Sampai akhirnya membelilah yang ini Rik, look. Wah bentar guys, kalau belum lihat kau. Wede, keren kan? Gila nggak? Wah cilik, anjay. Kelihatan, ini gokil sekali nih bos. Ini kelihatan di kamera nih. Nah, bagus kan? Ini 16 GB RAM-nya sama 256 gigabit ya kemarin teh. Aduh udah belajar lupa. Apa ya? Gigabit ya kalau GB ini teh. Ya itulah. Pokoknya 16256 MacBook Pro 2015. Tapi kalau secara performa dan mesinnya itu masih bagus karena sellernya juga jujur. Gua nggak berani beli yang lain. Kenapa? Karena nggak tahu gue merekanya sellernya. Kalau si seller ini mah kan tahu gue, jadi pasti otomatis dia memberikan yang terbaik dong, ya kan kayak kenal gitu. Oh ini bang dia youtuber gitu kan. Masa ya dikasih yang jelek gitu kan? Makanya gua review lah ke YouTube sekalian. Ini nih unboxing dari Tokopedia dari si seller itu. Dan kenapa ini warnanya hitam? Ini teh dibungkus guys, casing ini teh. Kenapa dikasingin? Karena gua belinya yang itu yang apa namanya teh, yang casingnya bladus, casingnya yang itunya laptopnya teh nggak bagus ituannya, bodinya. Jadi kan ada tadi yang gue bilang tuh ada grade A, grade B, grade C, ya enggak. Nah gue tuh beli yang grade-nya B apa C ya, ini lupa gue. Pokoknya teh kalau yang grade-nya nggak A itu ada kayak pentok-pentok di sininya gitu loh, kayak penyon-penyon gitu, bukan penyon, kayak ada bekas lecet-lecet sama kebentur gitu-gitu. Nah terus si sellernya ngasih bonus, ini bang karena kau beli yang itu kita kasih bonus ini biar di YouTube kelihatan rada ganteng katanya gitu. Dikasih lah bonus ini, ya lumayan kan ya, karena gua mah nggak mencari si looknya, untuk kebutuhan gua pribadi aja, untuk ngoding-ngoding, biarin orang lihat jelek juga, taunya dikasih ini gitu. Tujuan gua yang paling penting adalah ketika beli baterainya masih awet, terus masih lancar juga, mesinnya aman, RAM-nya 16 nggak 8, ya udah sama 2015 tahunnya. Layarnya retina display, nggak ada awannya, nggak ada dennya, bukan den apa sih layar teh, nggak ada dead pixel. Nah yang gitu-gitu guysnya. Nah yang ini nggak ada. Terbalik ya, lagi dan lagi anjing. Kenapa ya gue kalau buka laptop selalu kebalik cok? Ciri-ciri laptop mahal katanya, kata orang-orang. Tahu nggak? Satu tangan. Coba. Masih mantap brother. Gokil kelihatan nggak? Maaf ya. Bentar. Ulala. Mulus tuh nggak ada peong-peong. Nggak ya? Belah mana? Oh ini nih kelihatan guys, nanti pokoknya ada birolnya lah ya, ada syuting kameranya. Tapi intinya kalau dari segi depan ini udah retina masalahnya. Gue pengen tuh ini, kenapa sebenarnya begini, kan bini gue mau brojol nih, bukan bininya yang brojol anak gue mau brojol ya, mau brojol kan. Gue jadi punya 2 anak nih, yang satu masih kecil juga, yang satu baru mau brojol ntar mungkin kayaknya minggu depan kayaknya. Jadi biar bisa gue sambil kerja sambil menjaga anak-anak bayi itu di kamar pakai ini gitu sana. Kalau sekarang kan gue biasanya di PC nih, jadi malas ke kamar karena harus main komputernya di sini gitu. Gue pengennya bisa di kamar sambil kerja sambil memantau anak-anak. Nah gitu. Jadi gue beli ini. Pada akhirnya ya MacBook juga gitu. Tapi sebenarnya udah pernah dulu pas kerja juga pakai. Pas kuliah dipakai buat skripsi. Ya sebenarnya mah ngagetin. Ya sebenarnya mah sama aja dah. Kayak Linux soalnya sebenarnya mah. Jadi gua nggak terlalu begitu excited dengan si sistem operasinya macOS karena udah tahu dan udah pernah pakai dan udah kayak lumrah aja kalau kita mainan terminal ya untuk kebutuhan web development, sama kayak Linux lah. Kalau sama Windows itu berbeda jauh. Kalau lu biasanya Windows belum pernah Linux terus masuk ke MacBook, nah ya itu mah memang agak sedikit beda. Tapi kalau lu user Linux terus pegang MacBook kayak biasa aja. Perbedaannya paling di package doang. Kalau di Linux kan apt install apa, kalau di sini misalnya pakai homebrew yang gitu-gitu. Nanti gue setup deh. Tapi sebenarnya di video ini gue lebih pengen men-unboxing sekaligus ya biar kalau ada apa-apa kan bisa diklaim lagi kan Tokopedia gitu ya. Nah, ini udah masuk. Si anjing passwordnya apa ya? Jangan bilang nggak dikasih tahu passwordnya ya. Ketahuan passwordnya gimana nih store. Hai Mak, password lu ketahuan sama gue nih kayaknya nih. Emang sengaja bang, biar gampang ditebak bang. Iya masuk. Wah anjay, cakep. Ya ini sebenarnya pokoknya bodinya ini tuh
banyak benturan sebenarnya, tapi ya dibungkus kayak gini jadi terlihat aman. Yang penting itu RAM-nya 16 GB terus SSD itu. Nah kalau yang 2012 itu kan dia tuh ada sih yang 5 jutaan ya, mahal banget sih 5 juta untuk tahun 2012, tapi dia punya 16 GB juga karena dia tuh tahun 2012 yang MD101 apa MD102 ya, dia tuh bisa di upgrade kan RAM-nya ya, terserah kita sampai 16 GB batasnya kan, plus juga bisa pakai KD hard disk gitu, yang tadinya DVD itu dicabut diganti jadi KD hard disk kan, jadi bisa 1 tera 4 tera bebas tuh, mantep banget. Kalau ini kan udah nggak bisa diatur-atur lagi kalau nggak salah ya, itulah perbedaannya. Cuman kalau dari segi bentuk itu memang keren tuh, gue suka banget yang 2012 old school, tapi speknya pun ya mirip tapi performa jauh pasti ini. Cuman kalau dibilang Intel-Intelan ya sama-sama keduanya Intel, RAM keduanya sama-sama bisa tinggi juga, tapi ya itu tahunnya jadul dan support macOS-nya juga kayaknya nggak tahu sampai segimana gitu yang itu. Wah ini masih smooth sih, gila. Gue lupa lagi anjir ngecek sistemnya sebelah mana ya. Ini gue beli 6 juta ya guys ya, tadi gue udah note ya untuk kebutuhan itu, biar gue bisa ngoding-ngoding di kamar karena bini gue mau lahiran gitu brojol. Men di mana ya? Aduh ya, gue Rick di mana Rick, menunya Rick, taibet dah di software update gitu, masa iya sih? Bukan ya udah ntar pokoknya di B-roll aja lah ya. Ini kita coba-coba ya, lihat di bagian about-aboutnya sedikit lah, biasa kalau buka-buka MacBook ya kan. Ini gue belum connect wifi pula. MacBook Pro Retina 13 inch early 2015, 2,9 GHz dual core Intel Core i5, 16 GB RAM DDR3 sama grafiknya Intel Iris 6100. Terus untuk displaynya juga dia 2560 dikali 1600 pak, lumayan gede, lumayan ya. Storage-nya 250 GB SSD. Ini kalau gua udah diganti, gua ganti jadi ini nih displaynya ya, karena kita editor anjay. Jadi displaynya kita ganti jadi sRGB. Gak tahu nih ngepek atau kagak ya, tapi kalau gua sih demen yang ini. Kan bawaannya tuh ini color LCD ya. Ini rada gini, gua pindahin nih ke sRGB. Nah, jadi lebih kayak gitulah. Nah, gitulah. Sekali lagi ya. Gitu. Untuk soundnya kita coba, gue connect wifi dulu untuk memastikan wifi nya masih aman atau enggak. Ini ada GoBlastNet ya, connect. Oh, connect sudah. Kita Safari, coba YouTube, coba tonton. Oke, suara guys. Lumayan lah ya, lumayan. Oke, suara. Cek musik ya. Enggak, ini kontrol A nya apa anjir, kenapa nggak fungsi ya? Command gitu. Oh iya bener command ya, elah tai. Ya lumayan, bagus, masih bagus lah. Nggak tahu stereo atau enggak, gua nggak tahu ya, tapi yang jelas ya cukup lah segitu. Terus ini kita lihat dulu, bentar, ini kita tutup dulu ya untuk memastikan. Ini port-portnya kalian bisa lihat. Ini tuh Thunderbolt ya 2. Nah 2015 itu salah satunya kenapa gua pilih karena ini nih masih ada inian USB komputer biasa, USB naonnya itu USB A gitu. Terus ada headphone dan ada ini 2, terus ada MagSafe-nya juga. Terus sebelah sini ada lagi, ini ada HDMI yang penting tuh. Kalau di 2017 kan nggak ada ya, kalau nggak salah nggak ada ya, cuman 2 Thunderbolt doang. Sama ini SD card buat dari kamera ya, biar dari kamera masuk tinggal ngopi-ngopi enak gitu. Nah itu kan tadi udah ditutup ya, kalau kita buka lagi kan nggak boleh mati tuh laptop kalau MacBook gitu biasanya, jadi harus balik lagi ke yang tadi. Aman berarti. Nah kan ada kendala tuh orang yang tadi ya yang kita nonton. Nah mengenai kendala-kendala laptop MacBook Pro 2015, 2012, 13, 14, 15, 16 yang mana itu biasanya di flexible LCD karena dia retina, ada yang namanya apa stain gate gitu apa ya teman-teman, tolong ya, gua nggak terlalu begitu mengikuti permasalahan di laptopnya MacBook. Kayaknya di sini nggak ada deh. Dari segi layar juga memang sudah bagus, nggak kelihatan ada bercak apa. Kalau kita tes ke warna-warna di Google juga misalnya warna apa gitu ya, white BG misalnya contoh ya, coba lihat. Ini mah kalau nggak bener ya paling ini si white BG-nya aja yang butut gitu guys. Nanti gue tes lah, pokoknya intinya masih aman, nggak kelihatan ada Vignet, nggak kelihatan ada Deep Pixel juga, masih lancar tentram. Yang akan gue mainin di MacBook ini mah udah cuman ini doang nih pak. Nah ini udah nggak ada lagi. Ini yang terbaik, the best dari MacBook mah, terminalnya indah, kurang lebih kayak gitu. Jadi semoga kalian terhibur melihat unboxing MacBook Pro yang gue beli tahun 2015 ini bekas. Dan kalau ada yang tanya, banyak kan yang tanya tuh, bang kalau MacBook Pro cocok untuk kuliah, tapi kuliah apa ya, kuliah apalah.
Apa juga boleh, mau IT bisa, ini pakai ngoding udah pasti ini mah bisa ngambil semuanya, mau ngoding apa gitu ya dengan RAM 16, MacBook Pro 2015 itu bisa lah, bisa banget walaupun 2015. Bahkan yang 2012 juga untuk web development masih canggih ya, tapi disesuaikan aja gitu kalau kalian. Tapi kayaknya kalau orang-orang yang memang profesional kerja di bidang AI yang dalam-dalam misalnya nanya, kalau buat kebutuhan AI bang, AI yang deep learning yang ke dalam-dalam sampai processing unitnya tinggi-tinggi kayak gitu-gitu, MacBook Pro 2015 ini enggak bang? Kayaknya orang yang memang terjun di situ nggak akan nanya gitu dah, dia langsung beli kayaknya, nggak pakai mikir, nggak mungkin nanya tentang AI deep learning kayak gitu-gitu sampai ke dalam-dalam yang dia udah kayak profesional gitu. Masa iya masih mikirin masih kuat atau enggak, pasti dia udah beli yang paling tinggi lah kayak gitu ya. Ini makan second gitu guys. Jadi kalau untuk kuliah, untuk kerja kantoran masih bisa, untuk kita yang penghobi YouTuber ngedit video itu bisa. Tapi nanti di video berikutnya pokoknya gue akan ulas lagi setelah 1 minggu. Ya sudah, apalagi guys, itu udah kayak gitu doang unboxing lah ya. Nah nanti di video berikutnya gue akan setup ini si MacBook ini untuk versi development gue. Kalau gue main MacBook itu setapannya apa aja yang harus gue install, apa aja yang harus ada di setup seperti apa untuk kebutuhan web developer pastinya, dan juga untuk mainan server. Misal nanti kayak macam setup SSH-nya mulai dari nol kayak gimana sampai nanti kita bisa kontrol server yang gue punya di sini, terus bisa masuk ke server gue yang ada di online di cloud, sampai gue bisa ngoding VS Code, bisa narik codingan gue yang di GitHub sampai nyala lancar jaya di dalam sini kayak gitu-gitu kurang lebih ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Apa ya? Ini minusnya udah aku nggak tahu, udah namanya juga laptop bekas. Dibicara minus terus gue baru datang baru unboxing, apa yang gue sebutin minusnya harus dipakai dulu kan. Yang pasti baterai itu kayaknya, tebak berapa lama nih baterai bisa bertahan tuh kalau dipakai browsingan? 8 jam, kata Torik 8 jam ya kayaknya sih ya. Nanti kita coba tes dah. Kalau kata sellernya mungkin sekitar 6-7 jam untuk browsingan. Kalau untuk ngoding ya mungkin 4-5 jam masih aman. Oh ini belum dibuka, mohon maaf bentar, lupa anjir ya, belum dites, harus dites dulu, namanya juga unboxing ya pak. Pokoknya sellernya gokil sih. Ini gua nggak rekomendasiin ya, maksudnya gua nggak nyuruh kalian beli di situ. Ini bekas, kalian tanggung sendiri resikonya. Kalau gua mah ngeluarin uang segitu buat barang bekas yang kayak macam apapun, gua udah tahu resikonya, jadi ya sudah gitu. Coba Rick colok ini nih guys, nggak tahu ori nggak tahu enggak lah, nggak peduli gua, yang penting ngecas. Namanya juga laptop bekas ya, harga 6 juta 2015, ngarep apa lu gitu ya dengan harga 6 juta kayak gitu dapat MacBook gitu kan ya, normal aja dah, udah aman kok. Tahu nggak fungsinya apa setak gitu Rick? Belum pernah kan? Hah? Biar apa? Salah, bukan biar gampang, biar kalau di ada yang lewat aman gitu. Coba kalau laptop Lenovo ThinkPad yang kemarin, wah, terbang sedunia. Selamat malam teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton unboxing yang gak jelas ini. Nanti kita review ya pemakaian 1 minggu, 1 bulan, terus juga apalagi tadi teh lupa install ya, tutorial setup. Oke, bye bye semuanya, see you.